warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Silakan disimak video pembelajaran ini. Jika nanti ada yang tidak paham, silakan ditanyakan, dipahami. Kemudian nanti jika ada soal, silakan juga dikerjakan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran PAI silakan disimak dengan baik. Yang untuk bab materi kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ini kelas 8, bab pertama. Adik kita, siswa diharapkan memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah, lalu menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kalau dibuat peta konsepnya seperti dalam gambar ini. Meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, di mana kitab-kitab Allah itu ada 4, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Lalu bagaimana sikap mulia kita dalam beriman kepada keempat kitab tersebut? Jika kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, maka kita harus toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Sedangkan kalau kita sebagai umat Islam, kitab Al-Quran, kita harus mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Lalu tujuan pembelajaran, ya ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti bisa dipahami sendiri, dan mudah-mudahan nanti tujuan ini bisa dilaksanakan baik. Kemudian, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu maknanya percaya, maknanya iman. Artinya sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi pilihannya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini gambarnya kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Lalu ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kitab Taurat. Jadi yang pertama kali diturunkan itu kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Lalu kitab yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kalau dalam kitab Aqidatul Awam, ini kitab yang sangat terkenal yang biasa dulu kita baca ketika di TPQ, itu apa itu syairnya, arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tansiluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Ini kitab syair Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam. Ada 4 arba'atun min kutubin dari kitab-kitab tafsiruha yang telah dirinci. Apa itu tafsiruha? Rincian dari keempat tersebut adalah Tauratnya Nabi Musa, bil huda tanziluha yang diturunkan dengan hidayah. Lalu Zaburu Dawuda, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Lalu kitab Injil ala Isa kepada Nabi Isa, dan terakhir Furqan. Furqan di sini adalah Al-Quran ala khairil mala, diturunkan kepada sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, yakni Nabi Muhammad. Lalu perincian dari keempat kitab yang telah disebutkan tadi. Untuk kitab Taurat, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Jadi kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Jadi kita tahu bahwasanya Nabi Musa itu nabi yang diutus untuk kaum Bani Israel.
Lalu bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasanya Nabi Ibrahim, ya Ibrani namanya Ibrani. Lalu kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Jadi dari namanya saja berarti kitab Taurat itu banyak mengandung hukum-hukum syariat. Lalu pokok-pokok ajaran Taurat pertama perintah untuk mengesahkan Allah. Dari ini tauhid. Lalu larangan menyembah patung atau berhala. Ini larangan musyrik. Yang ketiga larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Dilarang bersumpah sembarangan dengan nama Allah. Perintah menyucikan hari Sabtu. Nah, kalau dalam zamannya Nabi Musa, hari yang istimewa itu adalah hari Sabtu. Makanya dulu ada cerita bahwasanya ada 2 orang ya umatnya Nabi Musa ketika hari Sabtu, padahal hari Sabtu itu adalah hari ibadahnya Bani Israel. Akan tetapi 2 umatnya Nabi Musa ini ketika hari Sabtu nggak mau ibadah tapi malah pergi memancing. Nah ternyata Allah itu memang menguji ketika hari Sabtu pada zaman itu banyak sekali ikan. Akhirnya dua umatnya Nabi Musa pada hari Sabtu itu terpancing hatinya untuk tidak beribadah, akhirnya mencari ikan. Kemudian akhirnya dikutuklah kedua umatnya Nabi Musa ini menjadi kera yang setelah disebutkan dalam Al-Quran kunu qiradatan khasi'in, itu disebut dalam Al-Quran. Lalu yang kelima perintah menghormati kedua orang tua birrul walidaini. Yang keenam larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Jadi ini hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Lalu selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Ini bahasa orang dulu ya. Lalu isi kandungan berupa syair-syair dan pujian kepada Allah. Jadi memang isinya kitab Zabur itu banyak membahas syair dan pujian. Kenapa? Karena memang mukjizatnya Nabi Daud itu memiliki suara emas, suara yang sangat merdu. Bahkan kalau seandainya Nabi Daud itu menyanyi, kemudian di sampingnya ada besi, maka besi tersebut akan meleleh. Itu saking luar biasanya suaranya Nabi Daud. Dan dalam kitab Zabur isinya syair-syair. Dan syair-syairnya itu syair-syair terkadang tentang pujian-pujian kepada Allah. Kemudian tentang istighfar, minta ampunan kepada Allah, minta rahmatnya Allah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil Allah berfirman dalam Al-Quran, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini dalam Quran surat Maryam. Jadi dulu ketika Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang bapak, kemudian ibundanya Siti Maryam dituduh berbuat zina. Padahal Siti Maryam itu tidak berzina karena Nabi Musa dilahirkan tanpa seorang ayah. Lah Bani Israel karena nggak paham, salah paham, akhirnya ketika menghina dan menuduh Siti Maryam yang pada waktu itu puasa ngomong, akhirnya Siti Maryam menunjuk bayinya yang pada itu adalah Nabi Musa yang masih bayi, masih kecil. Maksudnya disuruh tanya langsung ke bayinya, ke Nabi Isa. Lah orang Bani Israel ini malah tertawa. Ya mana mungkin kami ini berbicara tanya langsung kepada seorang bayi. Tapi ternyata mukjizatnya Nabi Isa bisa berbicara waktu kecil. Ini perkataannya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Bani Israel. Lalu pokok-pokok ajaran Injil adalah pertama perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Berarti ini sama kayak kitab Taurat. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Lalu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat.
yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Lalu yang terakhir, kitab kita sebagai umat muslim akhir zaman, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Bismillah, artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok ajarannya adalah pertama, akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat Allah, dan lain sebagainya. Kemudian ada akhlak, budi pekerti, ada ibadah, lalu ada muamalah, dan terakhir ada tarikh. Jadi ini lebih lengkap karena memang Al-Quran itu menjelaskan semua kandungan dari kitab-kitab. Sekarang perbedaan kitab dan suhuf. Jadi suhuf itu sesuatu yang tidak dibukukan, tapi kitab itu adalah sesuatu yang dibukukan. Ini semuanya sama-sama mukjizatnya para nabi dan rasul, yaitu kalamnya Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Lalu apa perbedaannya? Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Lalu bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu kitab biasanya berlaku lebih lama daripada. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Lalu memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Lalu manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba makhluknya. Selanjutnya, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah. Lalu hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, itu tadi sekilas penjelasan materi bab pertama kelas 8 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum materi ini saya akhiri, ini ada sebuah kata-kata mutiara bagi kita semua, bahwasanya ilmu itu ibarat air, hanya bisa mengalir ke tempat yang rendah. Artinya dibutuhkan sifat tawadu untuk memperolehnya. Al ilmu harbun lil fata muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu harbun lil fata muta'ali. Ilmu nggak mau masuk kepada seorang pemuda yang sombong. Ilmu ta'ali itu yang merasa tinggi. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti air atau banjir yang nggak mungkin mengalir ke tempat yang tinggi. Oleh karena itu kita harus tawadu, jangan sombong, agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak materi tentang iman kepada kitab Allah. Syukron kasiron. Terima kasih sudah belajar. Jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.